Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara dua individu atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk antar individu dengan antar kelompok, serta antar kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah dengan adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama adalah kontak sosial, yaitu hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi akan timbal balik dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Ada 3 jenis kontak sosial dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung atau tanpa perantara. Contohnya kedua orang yang saling bertukar senyum atau bersalaman. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder langsung, yaitu kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat pasif. Contohnya bertelepon atau video call. Yang ketiga adalah kontak sosial sekunder tidak langsung, yaitu kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga yang bersifat aktif. Contohnya, kamu menitipkan pesan kepada sahabatmu untuk memberitahu wali kelas bahwa kamu hari ini tidak masuk sekolah. Ada beberapa bentuk kontak sosial. Yang pertama adalah antar individu. Contohnya, seorang pembeli sedang menawar harga barang kepada seorang penjual di pasar. Yang kedua adalah antar individu dengan suatu kelompok. Contohnya, seorang guru yang sedang mengajar para siswanya di kelas. Yang ketiga adalah antar kelompok, yaitu tim sepak bola melakukan pertandingan persahabatan di Gelora Bung Tomo. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi, yaitu proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif. Apa sih interaksi sosial asosiatif itu? Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menuju ke arah yang positif dan dapat meningkatkan persatuan. Ada beberapa bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif, antara lain yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Bentuk kerjasama seperti gotong royong, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Ada beberapa jenisnya yaitu koeresi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, adjudikasi, dan stalemate. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi yaitu suatu usaha menggabungkan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghilangkan budaya lamanya. Asimilasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Ada beberapa faktor yang menghambat proses asimilasi, yaitu terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan atas kebudayaan baru yang akan dihadapi, perasaan khawatir atas kebudayaan yang akan dihadapi, terdapat perbedaan ciri fisik, gangguan golongan mayoritas terhadap minoritas, serta perbedaan kepentingan dan pertentangan-pertentangan pribadi. Sementara faktor yang mendorong terjadinya asimilasi yaitu sikap toleransi terhadap kebudayaan kelompok lain, sikap keterbukaan dari golongan yang berkuasa, terjadinya perkawinan campuran atau amalgasi, dan adanya musuh bersama dari luar kelompok. Yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga dapat menghasilkan kebudayaan baru. Perbedaan antara asimilasi dan akulturasi terjadi pada kebudayaan lama yang tetap terjaga meskipun mengalami pencampuran. Selanjutnya adalah proses interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, antara lain yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Bentuk-bentuk kontravensi yaitu rahasia, taktis, sederhana, umum, intensif. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada antar perorangan atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar.
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Hal terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku berupa pembicaraan, gerak badan, atau gesto dan sikap. Proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. Komunikator adalah seorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikator bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang komunikator yaitu komunikasi verbal baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, pemahaman substansi yang akan disampaikan, kredibilitas yang baik di hadapan audiens atau komunikan, pemilihan media komunikasi yang tepat, mengantisipasi gangguan yang mungkin timbul saat menyampaikan pesan, dan memberikan tanggapan yang diberikan oleh komunikan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan terdiri atas individu, kelompok, institusi, dan masyarakat umum. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan secara verbal atau non-verbal. Pesan ini dapat disampaikan secara langsung, face-to-face, maupun melalui media tertentu. Jenis pesan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pesan informatif, yaitu pesan yang berisi fakta yang digunakan untuk mengambil suatu simpulan serta keputusan sendiri. Yang kedua adalah pesan persuasif, yaitu pesan yang berisi ajakan yang dapat mempengaruhi kesadaran manusia bahwa pesan yang disampaikan akan memberikan suatu perubahan. Yang ketiga adalah pesan koersif, yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi. Bentuk penyampaian pesan dapat berupa agitasi yang dapat menimbulkan tekanan di kalangan komunikan. Media komunikasi atau channel adalah suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. Ada 2 jenis media komunikasi. Yang pertama adalah media komunikasi personil, yaitu media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang atau lebih untuk saling berhubungan. Contohnya seperti telepon, serta aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media komunikasi massal atau sering disebut sebagai media massa, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan dari satu individu atau beberapa orang kepada masyarakat, sehingga dapat berdampak luas bagi khalayaknya. Contohnya seperti surat kabar, televisi, dan website. Kesuksesan suatu pesan dapat dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah hubungan berupa timbal balik yang dilakukan antara seorang individu maupun kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara 2 individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi.